Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aiman Muhammad Alfarido dengan NIM J0316201106. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perkembangan drone, kemudian bagian-bagian dari drone sprayer, dan teknik untuk menerbangkan drone sprayer tersebut. Penggunaan dan pengembangan teknologi drone muncul sejak awal abad 19 sebelum Perang Dunia I, pertama kali di tanggal 22 Agustus 1849. Pada saat itu, ada pertempuran antara Austria melawan kota Venesia, Italia. Austria yang menguasai mayoritas wilayah Italia meluncurkan ratusan balon dari kapal Austria Vulcano. Pada tahun 1931, pesawat tanpa awak bernama Fairy Queen juga dikembangkan oleh Inggris. Dan pada tahun 1935, bersamaan dengan lahirnya generasi pesawat tanpa awak bernama DH-82B Queen Bee, hasil pengembangan Inggris pun menjadi awal mula munculnya sebutan drone. Pada Februari 2013, dilaporkan bahwa UAV yang digunakan oleh setidaknya 50 negara, beberapa di antaranya telah membuat sendiri, termasuk Iran, Israel, China, dan Indonesia. Perkembangan drone dari segi ukuran. Drone sekarang tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari yang sangat kecil yang dapat dimasukkan ke dalam saku, hingga yang besar yang dapat membawa kamera berat. Lalu dari segi kamera, kamera pada drone sekarang memiliki resolusi yang lebih tinggi, kemampuan zoom yang lebih baik, dan dapat merekam video 4K. Lalu dari segi kemampuan terbang, drone sekarang dapat terbang lebih lama dan lebih jauh daripada sebelumnya, dan dapat terbang dengan lebih stabil dan lebih presisi. Lalu dari segi otomatisasi dan pemrograman, drone sekarang dapat diprogram untuk melakukan misi tertentu secara otomatis, seperti survei atau pengiriman barang. Mereka juga dapat dilengkapi dengan sistem penginderaan yang memungkinkan mereka untuk menghindari rintangan dan terbang dengan aman. Lalu dari segi aplikasi yang lebih luas, drone sekarang digunakan dalam berbagai industri, termasuk pertanian, konstruksi, pengiriman, dan penyelamatan. Dan yang terakhir, dari segi integrasi dengan teknologi lain, drone sekarang dapat digunakan bersama dengan teknologi lain seperti virtual reality, augmented reality, dan artificial intelligence untuk menghasilkan pengalaman yang lebih imersif dan interaktif. Drone sprayer yang digunakan untuk pertanian biasanya terdiri dari beberapa bagian utama, antara lain 1. Frame, bagian utama yang berfungsi untuk struktur utama dan tempat untuk menggantung komponen-komponen lainnya. 2. Motor dan propeller. Motor dan baling-baling atau propeller terpasang pada frame dan berfungsi sebagai penggerak untuk menghasilkan daya angkat dan mendorong drone ke udara. 3. Sistem pengendali. Terdiri dari beberapa sensor dan perangkat elektronik seperti giroskop, akseleromotor, GPS, dan magnetometers yang berfungsi untuk memantau posisi, arah, dan kecepatan drone sprayer. 4. Baterai. Drone sprayer menggunakan baterai untuk memberikan daya listrik kepada motor dan sistem elektronik lainnya. 5. Controller atau remote control. Remote control atau controller berfungsi sebagai perangkat yang digunakan untuk mengendalikan drone sprayer, seperti menggerakkan drone ke kiri atau ke kanan, naik atau turun, atau mengatur kecepatan dan posisi. 6. Tangki dan pompa semprot. Bagian yang berisi pestisida atau pupuk, serta pompa semprot yang berfungsi untuk menyemprotkan bahan tersebut ke lahan pertanian. 7. Kamera dan sensor. Beberapa drone sprayer dilengkapi dengan kamera dan sensor, seperti kamera RGB atau inframerah, yang berfungsi untuk mengambil gambar dan data tentang lahan pertanian, seperti kelembaban tanah dan kondisi tanaman. Bagian-bagian tersebut saling terkait dan bekerja sama untuk membuat drone sprayer berfungsi dengan baik dan dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian. Berikut adalah beberapa teknik terbang drone sprayer yang dapat diterapkan. 1. Rencanakan rute terbang. Sebelum terbang, pastikan untuk merencanakan rute terbang yang jelas dan optimal untuk menghindari benturan dan rintangan dan memaksimalkan cakupan area yang akan disemprot dengan pestisida atau pupuk. 2. Terbang dengan kecepatan yang tepat. Pastikan drone sprayer dengan kecepatan yang tepat agar pestisida atau pupuk dapat disemprotkan secara merata dan terdistribusi dengan baik di seluruh area tanaman. 3. Terbang pada ketinggian yang tepat. Ketinggian terbang juga penting untuk memastikan pestisida atau pupuk disemprotkan secara merata di seluruh area tanaman. Pastikan untuk terbang pada ketinggian yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lahan. 4. Hindari hambatan. Pastikan untuk menghindari hambatan seperti pohon,
tiang listrik, atau bangunan ketika terbang. Dan pastikan untuk menghindari kawanan burung atau hewan yang dapat mengganggu drone sprayer. 5. Terbang dengan kestabilan. Pastikan drone sprayer terbang dengan kestabilan agar semprotan pestisida atau pupuk dapat disemprotkan dengan presisi dan tidak tumpah di luar area yang dituju. 6. Pantau kondisi cuaca. Pastikan untuk memantau kondisi cuaca saat terbang. Hindari terbang saat kondisi cuaca buruk, seperti hujan atau angin kencang, yang dapat membuat drone sprayer tidak stabil.